Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab Al-Fawaidul Mukhtar. Alhamdulillah sudah di halaman 19. Ini judulnya Fadlul Ulama'i, kelebihan para alim ulama. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Amin ya rabbal alamin. 1. Qala subhanahu fil ayatil muhkamati. Berkatalah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat yang muhkam, ayat yang jelas dilalahnya. Yarfa'illahu alladhina amanu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Niscaya mengangkat oleh Allah akan orang-orang yang beriman dari kamu dan orang-orang yang mereka diberi akan ilmu, darajatin, Allah angkat akan beberapa darajat. Jadi ini kita baca yarfa'i, dia majzum dengan amar sebelumnya. Wa idza qila insyudzu fansyudzu yarfa'illah. Nah, cuma beliau mengambil sepotong aja. Niscaya mengangkat oleh Allah akan orang-orang yang beriman di antara kamu. Orang yang beriman tinggi derajatnya. Dan mengangkat oleh Allah akan orang-orang yang mereka diberikan akan ilmu beberapa derajat. Kalau pengen mulia di sisi Allah, harus beriman dan memiliki ilmu. Ibnu Abbas berkata untuk menjelaskan ayat ini. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Berkatalah oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina bi sab'i mi'ati darajatin. Sabit untuk para ulama itu ada beberapa derajat, yang ada yang derajat di atas orang yang beriman. Bagi para ulama, khabar muqaddam, bagi para ulama itu ada beberapa derajat. Derajat di atas orang yang beriman. Tentunya ulama juga beriman kan? Bisa ba'imi'ati darajat dengan 700 derajat. Ma baina kulli darajataini masiratu khamsi mi'ati amin. Yang berulama, yang sabit ia di antara setiap 2 derajat itu perjalanan 500 tahun. Para ulama lebih tinggi derajatnya dibanding orang yang beriman. Para ulama juga beriman, 700 derajat. Orang beriman yang alim lagi ulama itu berada di atas mukmin secara umum 700 derajat. Di mana antara satu tingkatan, derajat tingkatan, antara satu tingkatan itu jarak perjalanan 500 tahun. Kita bisa ngebayangin kan? 500 tahun perjalanan menuju satu derajat. Dikali 700, nah itu. 2. Lama karubat wafatul Mustafa. Manakala telah dekatlah oleh wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dajjatil ardu bil bukai ila maulaha. Dajjat, memekik, berteriaklah oleh bumi dengan tangisan. Dengan tangisan ila maulaha, kepada tuannya, kepada Tuhannya bumi. Ketika Nabi wafat, bumi menangis, mengadu kepada Allah. Wa qalat, berkata ianya bumi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kanatil anbiya'u tamshi ala dhahri. Dulu adalah para nabi itu berjalan ia di atas punggungku. Sekarang nabi sudah meninggal, nabi akhir zaman, khatamun nabiyyin sudah meninggal. Famay yamshi ba'dahum ala dhahri. Maka siapakah itu yang akan berjalan ia sesudah mereka di atas punggungku? Siapa lagi orang mulia yang berjalan di atasku ya Allah? Faqala sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bumi bertanya kepada Allah ya kan? Tapi jawabannya sebelumnya Nabi sudah pernah bersabda. Nah, begitu maksudnya. Faqala Nabi, maka bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Bermula ulama dari umatku itu seperti nabi-nabi dari Bani Israel. Artinya berdasarkan sabda Nabi, ini bisa menjawab pertanyaan bumi, bahwa ketika Nabi sudah nggak ada di permukaan bumi, maka ada para ulama. Intaha kalam Habib Abdullah bin Aidurus al-Aidurus. 3. Qalu, mereka berkata, para ulama ini,
Innallaha zayyana as-samaa'a bisalasati asya'a. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menghiasi akan langit dengan 3 perkara. Bisyamsi dengan matahari, wal qamari dengan bulan, wan nujumi dengan bintang. Nah, itu Allah menghiasi langit, matahari, bulan dan bintang. Wa zayyanal arda bisalasati asya'a, dan menghiasinya Allah akan bumi dengan 3 perkara juga. Bil ulama'i dengan para ulama yang soleh, yang beramal ya. Wal matari dengan hujan, wal imamil adil dan dengan imam yang adil. Ini juga kalam Habib Alawi bin Syihab. 4. Khamsatun mautuhum naqsun. Bermula 5. Ini khamsatun kita jadikan mubtada nih. Musawwiqnya kita takdirkan. Bermula 5 dari manusia itu mautuhum naqsun. Bermula kematian mereka 5 itu kekurangan. Ada 5 kelompok manusia, ketika mereka meninggal itu terjadilah kekurangan ya, musibah. Muallimul Qur'ani, yang pertama guru yang selalu mengajarkan Al-Qur'an. Al-Farisus Syuja'u, seorang ahli berkuda yang berani berjuang di jalan Allah. Al-Ghaniyul Karimu, seorang kaya yang karim, yang dermawan. Al-Alimul Amilu, seorang alim yang beramal dengan ilmunya. Nah, ini kaitan dengan fadlul ulama ini nih. Al-alimul amil. Al-imamul adilu, seorang imam yang adil. Au ma hadza makna, atau ma yang bermula ini itu maknanya mah. Ini kan menunjukkan salah satu ketika para ulama meninggal itu terjadi musibah besar, kerugian besar bagi umat. 5 an Mu'adzin radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, innal ulama'a la yuhtaju ilaihim hatta fil jannati. Sesungguhnya para ulama itu sungguh diperlukan kepada mereka hingga dalam surga. Dalam surga pun para ulama itu masih diperlukan oleh ahli surga yang lain. Kenapa? Kapan diperlukan? Idh yuqalu li ahlil jannah, ketika dikatakan bagi penduduk surga, tamannau, berharaplah kalian. Ketika nanti dikatakan kepada penduduk surga, berharaplah kamu. Mereka nggak tahu apa yang harus mereka harapkan, sehingga mereka harus bertanya kepada para ulama. Fala yadaruna kaifa yatamannawna hatta yata'allamu minal ulama'i. Maka mereka tidak tahu, penduduk surga, maka mereka tidak tahu dalam keadaan bagaimana mereka mengharapkan, bercita-cita, punya keinginan apa yang harus mereka inginkan. Hatta yata'allamu, hingga mereka belajar dari para ulama. 6. Qad warada, sungguh telah waridlah oleh satu khabar, annahu yuzanu midadul ulama'i ayil hibrul ladzi yaktubuna bihi. Bahwa sungguh hal dan sya'an, sungguh telah waridlah oleh bahwa sungguh hal dan sya'an itu yuzanu, akan ditimbang tintanya para ulama. Midad di sini ayil hibru, tinta. Tinta alladzi yaktubuna bihi, yang mereka para ulama menulis dengannya tinta. Akan ditimbang tinta para ulama, tinta yang digunakan oleh para ulama untuk menulis ilmu pengetahuan. Fayarjahu ala dami syuhada, maka jadi berat ianya tinta di atas darah syuhada. Artinya tinta para ulama nanti lebih berat daripada darahnya syuhada. Artinya para ulama itu lebih di atas para syuhada. Warada, telah warid pula, anna awwala ma yashfa'ul mursalun, bahwa sungguh awal-awal orang yang memberi syafaat itu para rasul. Mursalun khabar anna awwala man yashfa'u al mursalun, sungguhnya awal orang yang memberi syafaat itu para rasul. Summan nabiyun, kemudian para nabi. Summal ulama'u, kemudian para ulama. Summa syuhada'u, kemudian syuhada. Artinya ulama berada di atas tingkatan para syuhada. Luar biasa kan? 7. Qala Imamu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, berkatalah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, annasu min jihati tamsili akifa'u, bermula manusia dari segi tamsil, dari segi tampilan ya, itu sekufu semuanya. Pada dasarnya kalau kita lihat zahir, manusia semuanya sederajat, sekufu. Abuhum Adamun wal ummu Hawa'u, bermula bapak mereka itu Adam, bermula ibu mereka itu Hawa. Kita berasal dari asal yang satu, sederajat. Fa iyakun lahum fi aslihi syarafun yufakhiruna bihi fattin was sama, maka jika adalah bagi mereka pada asalnya itu kemuliaan yang mereka berbangga dengannya kemuliaan, maka bermula tanah dan air. Maka bermula kemuliaan itu tanah dan air. Atinu khabar, mubtadanya kita takdirkan. Maka jika adalah bagi mereka
Mereka manusia pada asalnya itu kemuliaan yang mereka berbangga dengannya kemuliaan. Fasyarafu, maka kemuliaan itulah tanah dan air. Andai pun mereka pengen membanggakan diri, kalau kita menyatakan mereka punya sesuatu yang mereka akan membanggakan dirinya dengan sesuatu itulah tanah dan air. Semua berasal dari tanah dan air. Artinya itu bukan satu kebanggaan karena dimiliki oleh semua orang, itu intinya. Tapi mal fakru illa li ahlil ilmi, tidaklah bermula kebanggaan kecuali bagi orang yang berilmu. Innahum alal huda liman istahda adillau. Sesungguhnya mereka orang yang berilmu itu di atas petunjuk bagi orang-orang yang mencari petunjuk. Adillau itu para pembimbing. Jadi adillau khabar kedua. Sungguhnya mereka para ulama di atas petunjuk bagi orang yang mencari petunjuk, itu adillah. Sesungguhnya mereka itu adillah, para pembimbing. Wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinu, dan bermula nilai setiap orang itu yang ada ia memperbagus ia akan nyaman. Bermula kadar setiap orang itu yang ada ia membagusi ia akan nyaman. Kadar nilai seseorang itu dari kebaikan yang dia lakukan. Wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u, bermula orang-orang yang bodoh itu menjadi musuh bagi orang yang berilmu. Fafuz bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada. Fafuz, maka beruntunglah kamu dengan ilmu, niscaya kamu akan hidup dalam keadaan hidup dengannya ilmu selama-lamanya. Fafuz, maka beruntunglah kamu dengan ilmu. Ta'ish, niscaya engkau hidup di dunia, hayyan, dalam keadaan hidup. Ada orang hidup tapi nggak dianggap hidup. Orang-orang bodoh nggak dikenal orang, nggak dianggap hidup. Tapi para ulama itu hidup dalam keadaan hidup. Sudah mati pun masih dikenang. Itu. Maka beruntunglah kamu dengan ilmu. Niscaya kamu hidup dalam keadaan hidup dengannya ilmu selama-lama. An-nasu mauta, manusia itu semuanya mati. Wa ahlul ilmi ahya'u, bermula orang yang berilmu itu hidup. Kayak para imam-imam yang soleh, kitabnya masih kita baca kan? Hidup. Kemudian yang ke-8, warada anin Nabi, telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatun min alimin khairun min alfi rakaatin min jahilin. Bermula satu rakaat dari orang alim itu lebih baik dari 1000 rakaat dari orang yang bodoh. 9. Qala al-Imam Syafi'i, berkatalah oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ajibtu min usratin laisa fihim may yakunu minal ulama. Aku heran dari satu keluarga yang tidak ada di antara mereka itu orang-orang yang ada minal ulama, dari para ulama. Atau ma hadza ma'na, atau ma yang dianya ini itu maknanya. Imam Syafi'i menyatakan, saya heran kok bisa ada keluarga yang enggak ada orang alim di dalamnya. Ya, minimal ada santri di setiap rumah. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab.